Suruh dukun-dukun itu ke Jakarta biar tidak banjir. Ini jawaban yang telak. Saya ingin tahu saja sih. Apa sih bintang Libra? Saya Libra, oh apa Libra? Hari ini diomelin istri, uang susah. Tidak percaya. Pas sampai di rumah diomelin istri, benar juga itu kemarin. Akhirnya hatinya mulai goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang video dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizullah taala, yaitu tentang terkait masalah tanya jawab. Jadi teman-teman, kadang ada orang yang mengatakan nggak usahlah bahas tentang syirik, bid'ah, kemudian yang lain-lain. Jadi teman-teman, apakah umat Islam yang sekarang ini masih ada yang berbuat syirik? Jawabannya, masih ada. Ada sebagian kaum muslimin ya, mungkin mereka ini tidak tahu ya, mereka ini tidak tahu. Mereka ini sholat, puasa, dan mereka ini mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Namun di samping itu mereka meminta kepada kuburan-kuburan. Dan bahkan sebagian kaum muslimin mereka ada yang meletakkan sesajen-sesajen di tempat-tempat keramat. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak boleh, perbuatan syirik. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan tampilkan tanya jawab dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizullah taala, yaitu tentang terkait masalah apa semua yang dimaksud perbuatan syirik. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang percayai mengenai hari baik, hari buruk? Karena dan beliau sangat meyakini hal ini. Nasihati baik-baik. Dalam Islam tidak ada keburukan kecuali maksiat. Kalau Anda bermaksiat, baru itu hari sial Anda. Anda bermaksiat itu namanya hari sial. Selama Anda tidak bermaksiat, kapanpun, dimanapun, maka tidak ada namanya hari buruk, tidak ada namanya bulan yang buruk. Nah teman-teman, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Firanda ini dari pertanyaan jamaah ya. Kalau di daerah Jawa itu ada yang namanya hari yang tidak boleh kita keluar gitu ya. Misal hari itu adalah hari pas meninggalnya orang tua. Jadi pas meninggalnya orang tua, misal hari Rabu Wage misal ya, itu misal ya. Jadi kita ini tidak boleh bepergian kalau pas hari itu jatuh pada hari Rabu Wage. Jadi itu ada kepercayaan semacam itu. Dan itu pun juga masih ada yang mempercayainya. Namun kalau yang sebagian muslim yang lain, yang udah tauhidnya udah mantap ya, udah lurus ya, udahlah ini semua karena Allah ya, kita bergantung kepada Allah, mereka tidak akan mempercayai tentang hari sial ataupun hari buruk. Seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu mempercayai hari Rabu Wage ini hari buruk, karena hari pas meninggalnya orang tua. Oke teman-teman, mari kita lanjut ya. Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca kalimat-kalimat kesyirikan, namun cuma sekedar membacanya? Oh, kalimat maksudnya bagaimana? Baca zodiak. Kalau baca zodiak ramalan bintang tidak boleh. Salat tidak diterima 40 hari. Saya ulangi. Para ulama sebagian mengatakan orang baca bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang Libra, ini tidak boleh. Kalau dia baca zodiak, salatnya tidak diterima 40 hari karena hukumnya seperti kedukun. Itu semua perkataan dukun. Ramalan-ramalan itu perkataan dukun. Barang siapa yang baca sengaja baca sama seperti dia sengaja kedukun, soalnya tidak diterima 40 hari. Nih hati-hati ya. Kenapa? Karena terpengaruh suatu hari. Iya. Ada orang baca, saya ingin tahu saja sih. Apa sih bintang Libra? Saya Libra, oh apa Libra? Hari ini diomelin istri, uang susah. Tidak percaya. Pas sampai di rumah diomelin istri, benar juga itu kemarin. Akhirnya hatinya mulai goyang. Makanya tidak boleh. Baca itu tidak boleh. Kalau ada majalah itu robek. Hati-hati taruh di ruang tamu, ada orang baca-baca, ente semua dosanya. Iya. Nih. Ada majalah isinya zodiak kita taruh di ruang tamu. Ada orang baca itu. Karena orang tertarik baca begitu. Iya, betul. Ada orang tertarik baca begitu. Iya. Semua syirik. Ada orang kata, coba lihat tanganmu. Garis-garisnya bagus. Iya. Jadi direktur. direktur kambing. Direktur apa? Ya? Direktur di warungku, saya direktur di warung memang. Baru macam-macam apa ngeramat. Senti omong kosong. Iya. Ada juga semacam itu. Gitu. Ada.
Bagaimana hukum memakai gelang atau kalung yang dipercaya menjaga kesehatan? Jadi dilihat, ini, kalau ternyata dengarkan gelang ya. tersebut benar-benar menurut penelitian para dokter benar-benar bermanfaat, bukan perkataan para penjual ya. Jangan percaya sama penjual. Penjual oh ini gelang ini enggak. Memang menurut ahli benar-benar ada hal yang bermanfaat, maka itu bukan syirik. Tapi kalau para ahli tidak menyatakan demikian, maka tinggalkan. Semua orang juga bilang oh ini punya pengaruhnya. Semua tukang jimat juga bilang demikian. Tapi kalau ada penelitian memang benar-benar pakar para dokter yang bukan para penjual ya mengatakan ini baik, maka berarti tidak jadi masalah karena secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Karena para penjual itu susah ya. Mereka sering bohong. Mereka sering bohong. Contoh, saya punya kawan satu orang cerita sama saya orang Arab. Kata dia, "Ustaz, kakak saya itu sangat temperamental, mudah sekali marah." Iya kan? Iya. Pernah satu hari saya sama kakak saya kita beli durian. Terus kakak saya tanya, "Ini durian manis kah?" Kata penjualnya, "Oh manis, manis." Manis. Coba silakan Pak, manis semuanya. Kata teman saya, kakak saya pun ngetes, dia ambil durian ini. Ternyata tidak manis. Tidak manis. Dia bilang semua orang ini tidak manis, kok bilang manis? Dia sudah mulai emosi kan? Coba kau rasa. Kata penjualnya, "Ih manis sih." Kakak teman saya mulai marah. Akhirnya teman saya bilang, berapa 50.000 ini? Dia mau pergi kakaknya karena kakaknya mulai ngamuk ya. Penjual sudah tahu tidak manis bilang apa? Manis. Iya. Tapi ini tidak semua penjual begitu ya teman-teman ya. Ada ya oknum penjual ya yang mereka ini memang cara jualnya itu ngomongnya manis padahal tidak manis, dan saya juga pernah mengalami sendiri ya teman-teman. Oh katanya ini barangnya bagus ya. Ternyata sampai di rumah dibuka, ya gitulah ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan ya. Orang penjual itu seperti itu. Kalau penjual gelang, dia bilang mau gelang ini, Ya, jangan apalagi menjual jimat dari ya. orang lain. Kalau benar secara ilmiah itu benar-benar bermanfaat, maka itu bukan jimat. Tapi kalau hanya katanya, maka itu jimat, tinggalkan. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Dulu ini dulu waktu saya itu waktu masih sekolah ya. Waktu masih sekolah SMA dulu tuh. Pernah itu saya itu ketipu sama ya seperti kalau di zaman sekarang ini mungkin apa ya, kalau dikatakan dukun sih ya hampir mirip dukun ya teman-teman ya. Katanya si Fulan ini mengatakan bahwa dia memiliki barang ya, yaitu teman-teman pasti tahu ya kan yang namanya semar mesem ya. Semar mesem. Dulu katanya ini semar mesem ini, dan katanya ini ada khodamnya di dalamnya. Dulu memang saya tidak tahu ya tentang terkait masalah itu. Apakah ini syirik, apakah ini tidak. Dulu saya nggak ngerti. Ternyata kalau kita mempercayai hal-hal semacam itu ya, jimat-jimat ya, itu ternyata adalah jatuh ke dalam syirik ya. Karena hati kita ini condong terhadap selain Allah. Dan kita ini menyekutukan Allah, yaitu membuat pembanding antara Allah, Sang Pencipta, dengan makhluk Allah. Yaitu seperti jimat-jimat ini katanya di dalamnya ada khodam, ada jin. Ternyata bohong teman-teman ya. Ternyata nggak ada apa-apanya. Itulah orang-orang yang semacam itu adalah seperti dukun. Ya, mereka ini pinter ngomong ya. Mereka ini berbohong dan mereka ini sungguh menyesatkan manusia. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Apakah dosa apa yang kita dapatkan jika pergi ke dukun untuk meredakan hujan karena banyak orang percaya? Ini dosa syirik bahaya. Hujan tuh ya. Suruh dukun-dukun itu ke Jakarta biar tidak banjir. Ini jawaban yang telak. Kalaupun dia berhasil mungkin di rumah, dia pakai jin-jin banyak. Wah, jinnya mungkin setengah mati. Biar tanda-tanda hujan, jinnya kehujanan, tapi yang penting hujannya tidak. Itu syirik. Dia kerjasama dengan jin pasti. Kalaupun berhasil dia kerjasama dengan jin. Bagaimana cara menasihati keluarga yang masih sering mengirim makanan kepada orang sudah meninggal? Ya, banyak orang-orang miskin yang masih hidup kita kirim makanan. Ngapain kirim makanan sama orang sudah meninggal? Ini kirim apa? Kirim kopi. Kenapa? Bapak saya suka kopi waktu masih hidup. Ini sudah mati, gimana aku kasih kopi? Kasih banyak orang miskin ingin minum kopi. Ya, kasih kopi, kasih pisang goreng. Pisang sama goreng. Songkol. Terus taruh di kuburan bapak. Ya, subhanallah. Allah. Orang Islam meyakini kalau orang sudah meninggal, ruhnya itu masuk dalam alam apa? Alam barzah. Tidak bergentayangan. Keluar sana keluar sini, cari songkol. Tidak ada. Itu nggak benar ya. Bagaimana sikap seorang apabila terlanjur syirik? Ya sudah, bertobat kepada Allah. Dosa apapun kalau bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah tentang terkait masalah tanya jawab dengan jamaah. Karena apa teman-teman ya?
Jadi teman-teman ya, sebagian kaum muslimin ini masih banyak yang belum paham yaitu tentang terkait masalah makna tauhid. Jadi mereka ini, ya memang mereka ini ya sholat, puasa, namun mereka ini ada sebagian kaum muslimin yang masih mempercayai hal-hal yang semacam itu. Seperti apa yang telah saya tampilkan di video tadi itu ya. Jadi teman-teman ya, kita harus berhati-hati sekali ya. Kita harus menjaga akidah kita. Jangan sampai kita ini jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Apabila kita pernah berbuat syirik akbar maupun syirik kecil, maka apa? Allah itu Maha Pengampun. Cukup kita bertaubat. Dengan sungguh-sungguh kita menyesal. Dengan sungguh-sungguh kita ini menyesali perbuatan kita, menangis. Menangis karena Allah, karena dosa-dosa kita. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Walaupun dosa hambanya itu sampai menyundul ke langit, ya, sampai ke langit dosa kita. Allah akan mengampuni. Selagi apa? Selagi kita ini masih hidup, masih bernafas, Allah akan mengampuni. Namun, kalau kita sudah meninggal, ya, kita sudah melakukan perbuatan syirik akbar, kita belum sempat bertaubat, Allahu Akbar, kita akan menangis darah. Walaupun kita menangis darah pun, ya, Allah tidak akan mengampuni. Karena pintu taubat sudah tertutup. Nah, maka dari itu teman-teman, selagi kita masih hidup di dunia, ya, siapa saja yang pernah jatuh ke dalam perbuatan syirik, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya, maupun jin-jin ataupun setan-setan manapun. Jangan dijadikan perbandingan antara Allah dengan makhluknya, ya. Karena yang maha kuasa itu Allah. Tidak ada makhluk yang kuasa, hanya Allah yang kuasa. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, oke teman-teman ya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.